Pagi sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia, jumpa lagi dengan saya Dahlia Sarjono selaku host di sini untuk Insta Talk Series dari Yayasan Kanker Anak Indonesia dan bersama Yayasan Busur Emas. Dan pagi hari ini apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat selalu, salam sehat selalu, dan jangan lupa bahagia, karena perasaan bahagia akan menimbulkan segalanya yang terbaik untuk kita semua, dan juga tentunya semangat ya. Dan di sini untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia kita bersama-sama selalu ingin bersemangat menyemangati adik-adik para pejuang kanker untuk dapat selalu sehat kembali dan menebarkan kembali senyum anak sehat Indonesia. Itu adalah tujuan mulia kita bersama tentunya, Ibu kan. Ya, dan tentunya juga untuk adik-adik tetap semangat ya. Dan di sini kita akan membahas hal yang sangat penting tentunya dan sangat kita sukai bersama gitu, karena kita kan selalu bersama dengan keluarga. Dan kali ini bukan tentang mama-mama, tapi kita akan membahas tentang papa-papa ini, tentang ayah. Jadi peran ayah untuk tumbuh kembang, untuk menghadapi dan mendampingi adik-adik anak pejuang kanker. Ya, dan tentunya memang peran kedua orang tua, peran keluarga, peran sekitar itu penting. Namun tentunya ayah yang sebagai cinta pertamanya kalau ini anak perempuan, tentunya ini sangat-sangat berarti sekali dukungannya. Oke, so saya menyapa semuanya. Saya akan wave dulu yang sudah join di sini. Semoga saya tidak bisa wave back, tapi nggak apa-apa ini. Semoga semuanya yang sudah bergabung, terima kasih, karena ini di Sabtu pagi ini sepertinya tentunya kita sedang rileks, jadi kita akan bersama-sama mendengarkan. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan sahabat YKAI, sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia, ini Coach Lolita Bangun. Ya, dan jadi nanti juga teman-teman semuanya, bagi yang ingin berdonasi untuk menyumbangkan apapun itu, baik itu berupa uang, baik itu juga berupa tenaga, pikiran, dan juga waktu, ataupun mainan, makanan, dan sebagainya, bisa langsung menghubungi di bio, dari link bio Yayasan Kanker Anak Indonesia. Juga nomor akunnya juga ada di sana. Oke, soal kita sekarang tidak akan menunggu lama-lama lagi. Saya akan mencari Ibu Lolita. Sebentar. Oh ya, ini Ibu Lolita sudah ada di sini. Bu. Oke. Sebab saya lihat ya, Ibu kok belum bisa saya invite ya, Bu. Coba Ibu Lolita mungkin bisa request. Bu Lolita, ya ini join di sini, tapi saya tidak kelihatan Ibu Lolitanya muncul di request untuk invite. Oke, Bu Lolita, mungkin bisa diklik yang di ada gambar videonya itu, Bu Lolita. Oke, jadi Bu Lolita adalah salah satu tim parenting dari Yayasan Busur Emas, dan beliau adalah seorang certified counseling practitioner. Title-nya banyak sih di belakangnya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu dengan beliau. Jadi beliau adalah seorang yang sangat passionate untuk membantu banyak orang untuk bisa move on dari past life, move on dari segalanya yang mengganggu atau yang pernah terjadi dari kehidupan di masa lalu, dan juga bagaimana bisa, dan juga membantu bagaimana kita semua bisa keluar dan mengembangkan diri untuk bisa mengempower atau memberdayakan diri sendiri untuk bisa move forward. Oke. Dan specialitiesnya adalah
anxiety disorder dan depression, kemudian trauma dan post trauma, dan juga inner child wound dan sexual abuse, dan juga life purpose and career. Jadi ini buat teman-teman yang membutuhkan counseling, beliau membidangi itu semua. Beliau juga adalah certified dan memiliki licenses untuk NLP Master Practitioners Therapist dari USA, juga life coach dan communication expert, dan juga license trainer dari USA. Oke, dan counseling coach dan consultant untuk counseling and practitioner. Jadi ini tadi tuh yang title-title yang banyak yang saya sebut itu. Jadi CCP, jadi Certified Counseling Practitioners, dan Certified Professional Counselors atau CPC, dan Certified Executive Coach atau CEC, dan Certified Behavior Consultant CBC. Wow, ini beliau nih rasanya sepertinya hidupnya oke. Ini Bu Lolita, iya saya sudah lihat. Oke. Ini saya invite di sini ya. Oke. Konselor Lolita. Oke. Sudah saya accept. Terima kasih sudah mengingatkan kembali. Nah, ini untungnya untuk dapat ada 2 handphone nih begini nih gitu. Oke. Ya, dan beliau juga lulus dari IPB, jadi IPB University di Bogor, dan juga master di teologi di STT. Halo. Tadi Halo. iya. Nah, tadi sudah disampaikan kalau beliau ini ada di luar kota, dan kayaknya nih enak banget itu pemandangan di belakangnya. Iya. Halo. Iya, oke, sudah Sahabat. bagus ininya, channelingnya. Oke. Iya, Bu. Iya. Oke, tadi sudah saya sempat mention cerita atau latar belakangnya tentang coach ya. Nah, ini mungkin coach ada ada yang ingin ditambahkan. Jadi misalnya bukan misalnya, latar belakangnya bagaimana coach atau konselor Lolita ini awalnya tertarik untuk menjadi trainer atau menjadi konselor ini gitu. Terutama bidang parenting Ya. tentunya ya. Betul sekali, Bu. Ya. Memang dari kecil saya sudah minat psikologi gitu ya. Cuman orang tua tidak mengizinkan seperti itu. Jadi saya re-enroll setelah saya bekerja. Ya, karena arahnya memang sepertinya memang di keluarga kita nggak ada yang psikolog gitu kan. Nah, akhirnya saya ambil jalur psikolog yang neuro-linguistic psychologist. Jadi yang diambil setelah reinvent itu tadi yang mengenai tujuan hidup, mengenai passion, itu ya supaya kita bisa lebih bermanfaat sesuai dengan desain kita gitu ya. Iya, Bu. Sesuai dengan manfaat kehidupan ya. Iya. Saya sambil nyetel nih, Bu ya, karena ganti HP. Iya. Itu yang tadi nggak backlight kok, tapi jadi udah oke. Enggak ya? Oke, Bu. Suara saya juga sudah terdengar bagus ya. Jelas, mantap. Jelas, mantap. Oke, tadi kita sampaikan bahwa hari ini kita tiba ke giliran mendiskusikan atau berbincang-bincang tentang untuk papa-papa ini gitu, terutama juga untuk ayah-ayah, karena di sini kita di Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan tentunya di sini juga yang sudah hadir adalah para orang tua, mama-mama ataupun ayah-ayah juga dari anak-anak pejuang kanker. Dan tentunya bukan hanya itu ya, nanti kita juga bahas gitu. Jadi bahwa peran ayah ini untuk tumbuh kembang anak-anak itu sangat penting banget ya. Ya, bagaimana ini Coach? Ya, jadi kita mulai saja yuk, kita diskusikan. Jadi apa sih gitu peran ayah itu sebetulnya? Ya, kalau dari awal kita melihat memang tanpa kanker pun peran ayah itu sangat penting.
Namun di masyarakat banyak belum menyadari dan menganggap ibulah yang paling bertanggung jawab, ibulah yang paling penting gitu ya. Namun dari penelitian itu masalah anak perilakunya itu banyak sekali akibat dari tidak ada hubungan yang dekat dengan ayah. 95% yang mendapatkan hukuman mati itu penelitiannya mereka membenci ayahnya. Jadi yang masuk penjara itu banyak yang memang bermasalah dengan ayah, tidak ada hubungan dekat dengan ayah atau ayah tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Iya. Karena selama ini tuh doktrin atau apa ya bahwa paradigmanya ataupun juga yang sudah berkembang di masyarakat bahwa ayah itu adalah pencari nafkah, gitu kan. Jadi yang perempuan atau ibu itu adalah yang mengasuh anak. Padahal sebetulnya itu adalah merupakan satu kesatuan ya. Iya betul Bu Dahlia. Iya. Oke. So dengan peran ayah tadi, kalau dilihat parah sekali ya gitu. Jadi maksudnya parahnya itu bahwa yang mereka yang tadi yang coach sampaikan bahwa yang kena hukuman itu rata-rata seperti itu ya. Jadi rata-rata yang kurang atau tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih dari ayah. Nah, itu seberapa dalamnya sih gitu. Jadi peran ayah itu apakah dimulai dari saat baby gitu bahwa ayah juga harus ikut membantu menggantikan popok gitu, karena di situ kan pasti juga udah mulai terasa sentuhannya ya dari sang anak ya. Nah, betul Bu. Yang paling krusial peran ayah itu di usia 6-11. Kemudian nanti lagi setelah lewat 11 itu yang pada waktu penentuan identitas 16, 17, 18. Jadi dia penentuan identitas. Nah, bukan berarti umur 0 sampai 5 tahun ayah nggak diperlukan. Penelitian menunjukkan untuk anak yang ayah dari kecil terlibat itu misalnya interaksi bermain gitu ya. Maka dia umur 6 bulan udah lebih kognitifnya udah lebih tinggi dibandingkan anak yang ayahnya tidak terlibat, tidak ikut bermain, berinteraksi. Dan kemudian pada umur 1 tahun juga dia kognitifnya lebih baik dalam memecahkan masalah. Yang jelas terlihat di anak umur 3 tahun ya, toddler, dia IQ-nya pada waktu tes itu lebih tinggi. Kalau ayah itu hangat, terlibat, berinteraksi banyak dengan anak. Jadi dari kecil sangat penting, namun peran yang nggak bisa dipenuhi oleh seorang perempuan itu biasanya 6-11. Kemudian umur 16-18 kayak gitu. Iya. Wow. Itu Bu. Jadi walaupun seorang ibu itu tidak memiliki suami atau ayah itu kan bisa juga absen Bu ya, bisa karena meninggal, bisa karena sakit atau karena pekerjaan jauh seperti itu ya. Jadi memang kita ini mendidik seorang anak kan kalau pepatah Afrika dibutuhkan seluruh desa ya. Iya. Jadi jadi dari ayah-ayah lain juga alangkah baiknya kita juga mau membantu anak-anak lain yang bukan anak kita. Jadi satu komunitas itu saling membantu, memberikan fungsi atau peran ayah meskipun nggak secara langsung gitu. Tapi anak itu bisa melihat, oh begini ya figur ayah seperti itu. Iya, karena dalam setiap anak itu terdapat kebutuhan kasih sayang anak, kasih sayang ayah ya. Betul Bu, ada tangki cinta ibu, ada tangki cinta ayah. Yang dua-duanya harus diisi. Jadi kalau si ayahnya nggak ada, ya mungkin dari paman, dari kakek, atau dari komunitas ada pria dewasa lain yang bisa mengisi itu, seperti itu. Ya, saya seneng ini. Kemarin itu waktu saya baca apa sih tangki itu, iya benar gitu. Jadi seperti kita perumpamakan bahwa itu tuh seperti satu tangki besar ya, gitu untuk cinta itu ya. Iya. Dan itu tinggal ada full. Betul, kayak full tank gitu, dan kita tinggal sebetulnya tinggal mengucurkan gitu dosisnya ya tiap hari ya gitu. Sebentar, ini mungkin sudah ada pertanyaan, apa akibat terburuk? Oke, jadi ini sebelumnya saya ingin
memberitahukan juga bahwa teman-teman di sini monggo silahkan untuk bisa bertanya jawab ya, langsung aja ya Coach ya. Jadi ini apa akibat terburuknya bagi anak apabila bagi anak jika ayah tidak ikut berperan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting banget juga nih kita tahu ya apa akibat terburuknya. Ini pertanyaannya luar biasa ya Bu ya. Terima kasih buat yang bertanya. Siapa ya ini? Sorry tadi pertanyaannya luar biasa. Oke, Meli Lontoh, Ibu Meli Lontoh. Oke. Nah, terima kasih Bu Meli buat pertanyaannya. Pertama coba kita bandingkan dulu dengan diri kita. Coba kita 1 menit mengingat gimana sih kalau kita disebut mengingat ayah, papa kita gitu ya. Rasa apa yang muncul? Bagaimana ya? Waktu papa kita dulu apa ya yang kesan pertama kalau dibilang papa atau ayah atau bapak itu seperti apa? Nah, itu seperti apa? Itu adalah sebenarnya memang naturalnya kita, memang setiap kita itu butuh sekali akan ayah. Ya, bahkan seorang anak yang membunuh ayahnya pun pada waktu dia di penjara, sipir penjara juga bisa mendengar dia teriak-teriak. Ini kalau dari kisah yang di negara barat ya, I want my dad, I want my dad. Jadi antara kebenciannya dengan kerinduannya itu sama besar gitu. Dia di balik kebencian juga dia merindukan itu si ayah itu. Dia pengen punya ayah. Bayangkan kalau orang tua juga bercerai. Orang tuaku bercerai tapi kenapa aku yang harus kehilangan ayah? Itu kan 2 hal yang berbeda. Satu, nggak punya ayah itu dengan orang tua bercerai. Bisa juga orang tua bercerai tapi ayah tetap dia dapat co-parenting, misalnya jatah untuk bertemu ayah, si ayah diizinkan untuk bertemu. Tapi kalau hak bertemu ayah itu tidak ada, itu kan sesuatu yang dirampas. Nah, itu absent atau ketiadaan ayah itu sangat menyakitkan. Namun juga adanya ayah yang melakukan kekerasan dan melakukan pengabaian, itu 2 ya, kekerasan atau pengabaian itu juga sama dampaknya lebih besar. Jadi, apa efeknya kalau anak mengalami kekerasan dari ayah? Terutama adalah pemberontakan atau pembangkangan. Itu bahkan bisa dilakukan sampai dewasa. Anak ada juga yang memang dia tidak berani melawan ayahnya. Misalnya ayah menginginkan dia apa saja dari kecil sudah didoktrin untuk patuh, taat, karena orang tua memakai pola asuh yang salah satu dari 4 itu dia pakai yang otoriter. Jadi, kalau ada yang bantah itu benar-benar nggak bisa dan merupakan bagi dia adalah kegagalan dia kalau anak nggak taat. Jadi apapun itu dia harus buat, yaitu dengan kekerasan, paksaan ya, dicambuk tali pinggang, ditaruh di kamar mandi, ditaruh di luar, makanan diambil dan sebagainya. Itu yang membuat anak menjadi tidak bisa mengambil keputusan dan lalu mengikut, tapi kemudian pada waktu quarter life crisis bisa depresi berat. Bayangkan kalau depresi itu terjadi dalam pekerjaannya sebagai pilot, membahayakan orang lain. Excuse me. Betul ya Bu ya? Jadi banget. Untuk anak yang kita lakukan, kita bicarakan secara umum, itu juga ada efek terhadap kesehatan. Jadi dari penelitian lagi, mungkin nanti saya harus sebut ya penelitian siapa ya. Dari rumah tangga diteliti anak yang obesitas. Itu lebih banyak ditemui pada rumah tangga dengan tidak ada ayah. Kemudian diabetes lebih banyak ditemukan pada anak dengan rumah tangga dengan ibu tunggal, single parent gitu. Jadi kalau tidak ada ayah dan kalau ayah melakukan kekerasan atau pengabaian, nah disitulah kita memang harus mengambil langkah apa nih, misalnya sebagai ibu, apa yang harus lakukan, apalagi anak kanker gitu ya. Sedangkan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh ayah. Alangkah bagusnya kalau si ayah hadir dan terlibat, involved dengan begitu mesra dan harmonis kepada anak. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya manfaat untuk kesehatan dia, kesembuhan dia. Karena di luar itu pun, secara nggak usah ngomongin ayah, ada kemo, itu bisa berakibat kepada psikis dia juga. Ada bolak-balik disuntik ya. Belum lagi dia mungkin sedang remaja, ada lagi hormon yang berubah. Dia sedang toddler, ada tantrum. Nah itu kan
Sedangkan tanpa kanker saja orang tua harus dilengkapi dengan pengetahuan untuk bisa sabar ya Bu. Iya. Kan yang jadi masalah kalau orang tua nggak sabar. Nah itu. Kalau orang tua sabar nggak ada masalah sebenarnya ya. Iya. Iya. Tadi apa namanya? Coach sempat menyampaikan tadi ada 4 gitu. Jadi yang satu itu otoriter. Jadi yang ketiga apa saja nih? Otoriter, terus yang neglectful atau mengabaikan Bu. Jadi mengabaikan itu ya dikasih uang sekolah, dikasih makan, tapi nggak tahu di sekolah ngapain, nggak sama teman ada apa. Kebutuhan aja gitu ya? Tidak, ya hanya kebutuhan aja. Terus yang ketiga permisif, yang sangat mengizinkan apapun secara berlebihan. Tujuannya supaya anak seneng, bahagia gitu ya. Jadi hampir nggak ada batasan-batasan. Ya, kemudian yang terakhir yang paling dianjurkan adalah otoritatif. Ini saya sebut ya, yang dicetuskannya adalah Diane Bomrin. Ibu Diane ini sangat dipakai nih ilmu yang dia cetuskan ini, dan kita memang menganjurkan yang otoritatif. Artinya kita punya tuntutan kepada anak tapi dibarengi dengan kepercayaan, fasilitas, dukungan. Ya dukungan. Misalnya kita mau anak nilai bagus, kita ajarin. Kalau yang otoriter mungkin mau nilai bagus tapi nggak diajarin, asal nilai jelek 5 dimarahin. Itu kan nggak ada dukungan. Apa yang udah kita buat supaya dia bisa melakukan itu? Apa yang udah saya lakukan? Gitu. Taunya cuma menghukum. Kalau itu yang otoriter seperti itu. Iya. Nah, itu yang kemudian banyak di masa depan dewasa menjadi masalah kayak gitu, sehingga dia nggak bisa mandiri atau berkutat dengan masalah mental, perlu dibantu gitu. Iya. Jadi semua nih teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini, jadi semua masalah anak yang kita lihat setelah dewasa sebetulnya itu bisa kalau dirunut itu adalah dari awalnya ya. Jadi dari awal anak-anak ini kecil, bagaimana interaksi mereka, bagaimana tadi orang tua menerapkan gaya parentingnya seperti itu ya. Jadi memang penting sekali gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi. Oh, ini Ibu Meli Lonte sudah mengucapkan terima kasih. Tadi ada ini dari canceraware.id. Selamat siang, salam kenal dari kami perawat spesialis onkologi. Oh, terima kasih. Ini salam kenal kembali. Iya, gitu. Jadi Coach Lolita gitu. Jadi seberapa seperti apa sih peran penting ayah itu, terutama juga tadi kalau kita ketahui terutama untuk teman-teman yang memiliki para ayah yang memiliki anak-anak pejuang kanker. Satu tadi memang mungkin juga selain psikologisnya adalah pada saat ini juga kayak keadaan ekonomi yang menyebabkan tertekan sehingga akhirnya udah deh gitu pokoknya yang penting aku cari duit dulu gitu. Jadi terus akhirnya itu menjadi yang neglected itu tadi ya atau mengabaikan gitu. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ini, karena memang dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini tuh semua itu berperan ya gitu. Jadi psikologis, emosi, juga fisik gitu, kehadiran secara fisik itu diperlukan banget ya. Ya betul Bu. Jadi kalau sekarang ini kita kan nggak bisa maksakan semuanya ya. Artinya kan keadaan yang ideal sempurna itu sulit dicapai. Iya. Namun kan ada bantuan dari komunitas seperti itu ya. Jadi seperti seorang ayah yang memang mencari nafkah, bahkan mungkin dia harus kerja lebih keras untuk menambahin biaya untuk anaknya berobat. Nah, dia tentu tidak boleh merasa bersalah gitu ya. Namun kalau dia sudah ada kesadaran saya ingin nih terlibat sama anak itu aja, udah akan membuat sikap yang berbeda. Waktu dia udah capek, dia mungkin akan sebentar rileks mandi habis pulang kerja, kemudian menenangkan diri, atau dia berdoa, atau dia bermeditasi, atau apa, minum kopi, atau apalah yang membuat dia happy. Nah, baru dia mendatangi anaknya, bicara dengan lembut, menanyakan bagaimana perasaannya, seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan itulah yang terbaik. Jadi setiap kita orang tua
dengan kondisi yang bermacam-macam, beginilah WFH, tekanan segala macam, katakan ini udah yang paling baik yang bisa aku lakukan. Jadi perasaan bersalah tidak ada, karena itu akan memperburuk kondisi mental health si orang tua sendiri. Yang pada gilirannya kan sangat diperlukan buat mensupport anaknya. Betul. Gitu. Jadi dia sendiri mental health-nya harus bagus, tidak boleh ada rasa bersalah, tidak boleh ada rasa takut, karena itu akan menular juga ke anaknya. Kalau dia cemas, kalau dia takut, itu kan menular, karena biasanya anak-anak lebih peka ya terhadap frekuensi emosi gitu ya. Lihat aja bayi, kalau ada orang yang begini dia langsung reaksi banget gitu. Bayi itu paling gampang dilihat, dia sangat gampang menyerap frekuensi orang lain. Iya, betul. Iya, jadi karena ayah-ayah ini kadang juga akhirnya merasa tak berdaya ya, seperti tadi ya disampaikan, merasa sedih juga, apalagi saat pertama mendengar atau melihat bahwa anaknya terdeteksi sakit kanker, ada sakit kanker. Nah, ini cara tadi coach menyampaikan bahwa ayah-ayah itu harus menghilangkan semua perasaan itu supaya bisa coping with the situation gitu kan ya, dengan dan bukan cuman coping dengan situasi, tapi juga untuk bisa akhirnya terjun merangkul si anak ini gitu ya. Nah, ini gimana caranya coach ya gitu untuk para ayah ini untuk bisa tadi bukan melupakan sih, karena itu kan pasti ada di setiap hari ya, ada di yang kita hadapi gitu. Tapi bagaimana caranya supaya ayah-ayah ini bisa tidak merasa vulnerable gitu? Ya, kalau udah ada niat tadi Bu dari ayah, maka itu udah perfect gitu ya. Terlepas dari dia bisa melakukan apa. Nah kan ini ada edukasi, terutama kayak gini, ada Instagram live-nya YKAI seperti itu ya. Jadi ada edukasi banyak sekali yang bisa membuat ayah jadi paham, oh ya peran ayah itu terutama untuk identitas anak, itu penting banget. Kedua, untuk melindungi anak, anak merasa dibela. Dia tahu bahwa ayahnya akan melakukan apapun untuk melindungi dia, untuk membantu kesembuhannya. Kemudian pada waktu dia takut atau dia rasa malas mau pergi ke kemo, dia rasa ingin menunda, besok aja lah. Si ayah bukan malah marahin gitu ya, malah dibentak atau dibilang dituduh pemalas gitu ya. Padahal si anak juga bisa mengalami rasa depresi ya. Betul. Nah, ini yang mungkin nggak kelihatan gitu sebagai misalnya cemasnya itu dilihat sebagai yang dibuat-buat gitu ya. Mungkin karena memang secara kemo itu juga mempengaruhi ya, sedangkan anak itu bertumbuh Bu. Development otaknya itu kan kalau dari neuroscience itu ada hipokampus, ada amigdala, ada prefrontal cortex, itu semua sedang berkembang, develop. Dia sangat sensitif terhadap stres Bu. Ya, jadi pada waktu masa anak-anak itu sensitif sekali terhadap trauma. Betul. Ya kan, makanya nggak heran masa kanak-kanak itu krusial banget buat kita jaga. Nah, dengan adanya kemo itu stresnya kan bertambah gitu ya. Sedangkan dia ada stres diajak, udah kita harus lebih mendengarkan, lebih mengerti, mengayomi. Ya gimana caranya dia supaya nanti kalau dia udah merasa enak kan dia akhirnya mau pergi. Tapi kalau udah nggak mau pergi ke rumah sakit karena misalnya antisipasi nanti sakit, nanti itu malah dimarahin ya gitu ya Bu ya. Malah makin nggak kondusif gitu ya. Jadi bagaimana supaya ayah-ayah ini mau ya, banyak sekali peran juga dari tenaga medis ya, dokter, perawat, juga si pasangan ya, istri gitu ya, ibu anak ini untuk membujuk. Karena dengan kanker juga bukan nggak sedikit yang malah makin berantem gitu ya, saling menyalahkan karena stres ya, karena udah stresnya muncul, kortisol keluar, udahlah marah satu, ini itu akhirnya malah bukan nggak mungkin bercerai seperti itu, padahal perceraian menimbulkan trauma lagi, satu lagi buat anak karena perpisahan gitu ya. Jadi justru dengan ini si ibu yang paling menderita itu adalah ibu biasanya karena dia yang melahirkan. Nah, dia yang akan berusaha dengan manisnya membujuk ayah supaya ayah mau, dengan cara tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, ya Bu ya. Kadang kalau istri itu udah merasa benar gitu ya, malah laki-laki jadi takut mundur, ngumpet ke gua gitu. Jangan ngumpet ke gua ayah-ayah. Karena memang setiap ayah ya
setiap pribadi, individu pasti mempunyai kepribadian tertentu ya gitu, apalagi dalam menangani rasa sakitnya gitu, sakitnya menerima kenyataan dan sakitnya si anaknya sendiri gitu. Nah, tadi ini diperlukan apa lagi sih untuk si ayah ini sih, Bu Coach Lolita? Ya, pertama yang mau terlibat itu aja, Bu. Mau terlibat, jadi dia mau mengambil waktu khusus, mengesampingkan gadgetnya, ya, mengambil waktu sedikit yang mungkin mengurangi waktu sikat gigi, ya, apanya lah ya, pokoknya sacrifice your time gitu ya, a little bit untuk anak yang sedang kanker ini gitu. Jadi dia akan mendapatkan pengayoman dan rasa aman ya. Pertama dari 0 sampai 5 tahun itu rasa aman didapat dari ibu. Nah, dari umur 6 sampai 11 itu dia mendapatkan dari ayah itu adalah tuntunan disiplin yang membuat kombinasi kedua ini membuat benteng yang sangat kokoh buat dia untuk masuk ke masa di luar rumah gitu ya, dengan adanya budaya yang masuk seperti itu ya. Jadi kombinasi ya antara ayah dan ibu itu. Jadi ada rasa aman yang diberikan oleh ayah juga. Ayah, terimalah apa yang anak katakan. Artinya mendengarkan, belajar untuk active listening. Bukan untuk merespon langsung jawab apa ya anak saya kalau ngomong ini ya, nasehatin apa ya. Jadi stop nasehat dulu, tahan mulut gitu ya. Kalau anak ngomong kayak gini dia jadi merasa bisa, oh iya ya sama ayah bisa nih curhat sama ayah, ayah bisa ngerti, nggak aku yang lagi disalahkan. Kalau langsung dipersalahkan dia akan tutup, close door. Jadi habis itu next time nggak mau keluar, nggak mau cerita, dan akhirnya ujung-ujungnya nambah cemas dia. Kalau nggak keluar kan Bu, kayak panti yang disumpel, api di bawah, perasaan stres, disumpel, retak-retak akhirnya gitu ya. Itulah nambah lagi masalah lambung, asam lambung, sakit kepala. Padahal dengan kemo aja dia udah mual, udah muntah, udah rontok rambut gitu ya, udah kelelahan, kesakitan. Jadi kita mengerti, oh ya memang sakit ya. Jadi ayah itu fungsinya luar biasa. Betul. Tanpa ayah itu beda sama dengan ada ayah. Iya. Nah, berarti ayah-ayah ini juga harus belajar tadi selain active listening gitu, karena anak-anak itu kan juga butuh tempat untuk curhat ya, gitu dan curhatnya itu juga harus dibarengi dengan keterbukaan juga ya, seperti itu. Dan ayah-ayah ini juga harus belajar kata-kata gitu, karena kan biasanya kan seorang ayah atau seorang pria itu agak susah untuk mengeluarkan kata lembut mungkin ya gitu. Nah ini gimana ya? Gitu, karena kan mereka juga harus bisa membuat satu kata-kata yang menenangkan gitu. Dan kata-kata yang selain menenangkan juga mungkin ayah-ayah ini harus belajar kata-kata yang kekinian gitu. Jadi yang bisa satu frekuensi kayak tadi Coach bilang. Ya, betul. Jadi orang tua baik ayah maupun ibu kita belajar kosakata positif untuk anak sehingga dia tetap punya optimisme. Karena ini kan masalahnya dia juga bisa melihat berbagai berita ya, kalau namanya tentang kanker itu ada yang misalnya temannya seperti ini, kemudian dia bisa merasa depres, aku nggak berguna, nggak ada tujuan, aduh aku bakalan sampai usia berapa. Jadi ayah dengan lemah lembut ngomong itu bisa menimbulkan rasa aman dan juga motivasi. Biasanya kalau motivasi itu lebih banyak dari ayah yang bisa memberikan anak itu termotivasi untuk harapan. Jadi terus menginspirasi sehingga anak mau untuk berobat, nggak bolong-bolong seperti itu ya. Kan ini panjang Bu, jangka panjang kan kalau berobatnya. Jadi soalnya kalau ayah invest waktu untuk belajar komunikasi, kata-kata positif, memotivasi anak, memberikan kata-kata penyemangat gitu ya, kata-kata pujian. Gantikan kritikan dengan pujian, itu akan sangat banyak manfaatnya. Karena afirmasi jauh lebih efektif daripada kritik. Jadi ibu juga
kan kadang tujuannya supaya anak nggak manja, sering ditegur, dimarahin apa, tapi lama-lama malah dia jadi nggak percaya diri, self esteemnya rendah, jadi masalah lagi gitu ya. Atau orang tua nggak mau memuji anak karena takut jadi sombong gitu ya, takut takabur, takut besar kepala, jadinya GR gitu ya, nanti malah jadi berbuat yang nggak baik. Sebenarnya bisa saja itu terjadi, namun efek samping yang itu tuh jarang gitu ya. Yang lebih dibutuhkan anak tuh dalam pujian itu adalah peneguhan gitu, peneguhan, validasi bahwa dia itu memang punya kemampuan ini, dia itu punya perilaku yang ini, punya kebaikan yang ini. Itu peneguhan, validasi. Jadi itu bisa membuat dia citra dirinya lebih baik, dan itu mendukung kepada kesembuhan dia. Semua kan ini ya, holistik ya, berhubungan gitu. Karena penyakit pikiran juga akhirnya ke fisik juga, gitu. Betul. Nah, berarti di dalam hal ini juga ayah juga perlu menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti untuk si anak, bahwa iya betul gitu, kamu tuh ada kanker di tubuhmu gitu kan. Karena kadang-kadang ada seorang ayah yang juga karena saking dianya juga takut, dia juga takut menyampaikan itu kepada anaknya gitu, takut kalau anaknya makin drop. Nah, padahal kalau menurut saya ya, anak-anak itu juga wajar atau berhak untuk tahu apa sih yang ada di dirinya, kenapa aku setiap hari harus ditusuk-tusukin gitu-gitu kan ya. Iya Bu. Iya, jadi yang intinya kan nggak boleh dibohongin kayak gitu ya. Ya, betul. Nah sekarang bagaimana cara penyampaian kan anak kecil kan lebih berbeda gitu ya, karena apa itu penyakit, apa itu kanker gitu kan ya. Jadi kan banyak yang pakai istilah monster lah, apalah gitu ya. Darah putih lebih banyak dari darah merah dimakan, jadi harus kita kalahkan yang apapun yang memang yang sesuai dengan ini ya, tingkatan dia, pengertian kognitif dia, seperti itu. Ya ibaratnya kayak anak 2 tahun ya, gimana ya Bu ya misalnya, karena dia bahasa kata-kata saja pun terbatas. Betul. Tapi kan di dalam diri dia kebingungan, ini kenapa disuntikin terus, ada apa, palingnya banyakin disuting gitu ya, maksudnya dibuat nyaman, apa yang membuat dia merasa kita itu ada hadir buat dia, merasakan dia itu menderita. Kalau dijelaskan mungkin bahasa emosi dia juga masih kurang gitu ya. Iya, saya juga pernah melihat itu, ada keluarga teman saya gitu, begitu ini si anak atau waktu itu juga istrinya gitu menderita kanker dan kemudian di kemo dan kemudian rambutnya mulai rontok. Nah ini sekeluarga langsung ikut menggunduli rambutnya gitu. Dan bagus sekali itu. Jadi seperti ada. Ya itu saya pernah baca dulu sekali lama di kisah Charlie Brown ya. Ya betul. Snoopy. Iya. Sangat bagus. Apa buktinya ibu ikut merasakan? Kalau ibu juga nggak digundulin juga gitu kan? Ya. Nah, kalau temannya mau ngejekin dia gundul, berani nggak ngejekin mama saya juga misalnya kayak gitu? Itu kan udah merupakan sebuah support mental buat si anak gitu ya. Bukan malah teman-teman memang kadang-kadang ya nggak ngerti ya, malah diejekin seperti itu. Jadi disupport sama ibu yang kalaupun dia nggak ikut menggundulin kepalanya, dia menjelaskan gitu bahwa ada orang yang belum mengerti ya, ada stigma di masyarakat, nggak apa-apa. Ya kita nggak bisa atur apa yang orang katakan, tapi kita bisa atur respon kita, bisa kontrol apa yang bisa kita rasakan. Untuk itu bisa kita memilih untuk ignore, mengabaikan. Dia nggak tahu apa yang kita rasakan, gitu. Jadi kita ya udah maafkan aja, tapi jangan dipikirin. Misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi ada semua benteng-bentengnya gitu. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan lagi. Saya kebaca nggak ini dari Ibu Hesti Veriana Sihombing. Ketika ayah memberikan nasihat kepada anak, termasuk kepedulian ayah terhadap anak nggak Bu? Oh iya, maksudnya begini Bu, nasihat boleh saja, cuman jangan belum apa-apa baru dia ngomong, udah keluarnya respon nasihat. Nah, artinya maksudnya kita kasih space dia untuk cerita tanpa kita mesti menasihati, karena sebaik
kita nasehatin dia ada sesuatu masalah, ada suatu peristiwa, itu dia merasa nggak aman, Bu. Iya, iya. Nggak aman, karena kalau ibu nasehatin bisa menunjukkan bahwa ibu ingin fixing. Ibu langsung ingin fixing dia. Ini ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kamu nih. Atau ibu merasa kamu salah. Jadi kamu harusnya begini-begini misalnya. Temanku begini ngejekin, terus langsung nasihatin, nggak apa-apa, kamu nggak usah sakit hati. Itu kamu aja yang terlalu perasa. Itu kan artinya dia disalahin dong. Iya, iya, iya. Dia yang merasa sakit hati, dia diejekin temannya, tapi dia yang disalahin gitu. Karena dianggap terlalu perasa. Jadi kita dengerin dulu, gimana perasaan kamu? Apa yang dia bilang? Persisnya kalimatnya seperti apa? Iya, 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 iya. Oke, coba sekarang kamu tutup mata. Apa yang kamu rasakan? Oh, aku rasa marah. Nah, itu difasilitasi. Perasaan dia itu difasilitasi dulu. Nasehat tuh nanti belakangan. Kasih space dulu buat dia. Gitu. Apa venting, keluarin dulu emosinya. Iya, 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 iya. Karena masalah pada saat emosi kita itu disupres, ditekan, dan nggak boleh menjadi vulnerable ya Bu ya, nggak boleh manusiawi. Kan manusiawi itu ada sedihnya, ada marah, nggak boleh nangis. Itu kan udah melarang sedih gitu ya. Iya, Padahal dia kehilangan sesuatu yang berharga, rambutnya loh. Iya. Apalagi anak perempuan, rambutnya gitu loh. Jadi itu kan kehilangan itu nggak mesti harus kehilangan uang atau barang gitu ya. Apapun kesehatan kita sehingga kita tidak bisa lagi main-main karena harus sosialnya dibatasi dulu sementara, isolasi sosial gitu ya, itu kan kehilangan juga sesuatu yang sangat berharga. Nah itu kan kita bisa melihat itu dari segi psikologis dia yang harus kita bantu, kita tolong anak kita gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau sampai yang udah kepengen diri Bu, itu kan udah lebih serius lagi cara menolongnya itu gitu Bu. Jadi kita harus wadahin ya. Jadi kita ditampung gitu, ditampung dan dimengerti juga gitu. Iya, makasih pertanyaannya Bu si Hombing, bagus sekali. Iya, rata-rata orang tua tahan memang mau langsung nasehat. Iya. Ya, orang tua tuh pengennya pasti ya udah nasehatin aja dulu, padahal apalagi anak sekarang ya gitu di zaman Gen Z dan milenial ini, anak-anak itu tidak seperti zaman kita dulu gitu, dikasih ngomong 1A gitu nurut gitu. Kalau anak sekarang selalu nanya kenapa gitu, ada why-nya gitu, kenapa aku harus begitu gitu ya. Nah, oke, Coach, ini bagaimana peran ayah kalau berbeda dengan peran ibu, itu satu. Nah, terus ini tadi juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Meli Lontoh, bagaimana nih gitu ngajak ayah untuk ikutan berperan di sini, untuk ikutan mengasuh dan mendampingi anak. Kayaknya tadi itu udah kita jawab. Iya, udah kita jawab yang kita secara mungkin pertama, kalau memang nggak bisa langsung secara kata-kata ya kita tunjukin secara edukasi dari yang lain, dan juga dari kita caranya adalah persuasif kepada pasangan, kepada ayahnya, supaya dia tidak merasa disudutkan, dipojokkan atau dipersalahkan selama ini nggak aktif terlibat dalam peran itu. Karena parenting ini paling sensitif ya Bu ya. Orang tua juga selalu merasa defensif ya. Emangnya aku salah apa? Emangnya aku orang tua yang buruk? Misalnya kalau si ayahnya bilang, ayah ikut ya ini interaktif. Emangnya aku selama ini nggak bantu? Kan aku bantu bawain tas, nganterin ke rumah sakit misalnya, semua itu kan. Jadi kita apresiasi dulu apa yang sudah dia lakukan. Setiap kali dia ada interaksi, di situ kita afirmasi. Wah, ayah hebat sekali, ibu bangga sekali, atau mama bangga hari ini papa ikut cerita-cerita sama si ini gitu ya. Jadi dikasih pujian, dikasih afirmasi dan apresiasi. I love you, ditambah-tambahin semua yang membuat dia terdorong untuk melakukan lagi. Ya sama aja lah, kan namanya dia juga manusia yang sedang berkembang juga ya. Kalau si ayah ini juga ayah muda atau ayah yang belum pernah mendapat pelajaran parenting, kalau dikasih tahu begini loh kata parenting, itu biasanya malah defense, malah nggak mau. Jadi tak tercapai tujuan. Jadi untuk apa? Jadi lebih bagus ada dia lakukan sih, bagus sih, atau mungkin melalui orang lain, aku senang loh lihat papahnya si itu ikut loh dia ngobrol-ngobrol sama anaknya pulang dari treatment terapi, ajak ngobrol, diskusi gimana tadi perasaannya
gitu ya, tanpa kita secara langsung bandingkan, kamu sih nggak begitu, jangan. Ayah-ayah pasti nggak mau itu kalau dibilangin, kok aku dibandingin sama bapaknya dia gitu. Iya Bu, iya, jadi ini sensitif sih kalau mau mengajak orang itu memang ada caranya ya. Pertama kita juga ngikutin dia itu seperti apa dulu gitu ya, si ayah ini sukanya apa, bisa dia sukanya mancing ya kita ikut mancing dulu gitu ya. Jadi karena dia merasa oh nih istrinya ngertiin dia nih, baru pas istrinya, Pak ini yuk ajak kita pertemuan keluarga yuk, ngobrol-ngobrol sama ini gitu. Karena pertemuan keluarga itu juga saudara kandungnya itu juga dilibatkan, karena saudara kandung juga bisa merasa tersisih ya Bu. Betul. Si anak ini terus yang diperhatikan gitu kan. Nah, seorang ayah yang terlibat secara psikososial sama anak, yang memberikan parenting positif gitu ya. Jadi anak didorong, tidak terlalu dikekang, tapi didisiplinkan. Kalau nggak boleh ya benar-benar nggak boleh. Tapi waktu mendisiplinkan juga memberitahu itu bahwa karena dia sayang. Nah, itu terbukti mereka adalah anak-anak yang lebih baik perilakunya di masyarakat dan lebih diterima sama teman sebayanya. Nah, kalau masa remaja itu kan peer pressure itu yang membuat anak-anak itu sering krisis ya. Jadi dia merasa perlu banget disukai orang lain, perlu banget dikagumi teman-temannya gitu ya. Nah, kalau ayah yang terlibat itu, anak-anak remaja ini jarang yang mengalami kesulitan atau konflik yang tidak terselesaikan. Dia bisa menyelesaikan konflik tanpa bantuan guru misalnya gitu. Nah, kemudian dia juga bisa membentuk persahabatan dalam jangka lebih panjang gitu. Jadi dia lebih suportif, lebih berkelakuan baik, gitu, lebih bermurah hati. Nah itu hasilnya Bu. Jadi secara moral anak-anak yang ayahnya terlibat juga perilakunya jauh lebih baik, luar biasa lah, menyenangkan kita lah. Kalau masyarakat pandang umum baik itu kayak apa ya, kayak gitu. Iya. Kecuali ayahnya sendiri orang yang suka bermusuhan, ya lain lagi Bu. Itu kan berarti parenting negatif. Suka menyerang orang lain, suka marah-marahin orang di depan umum. Nah itu parenting yang negatif, maksudnya bukan yang positif seperti itu. Nah itu hasilnya beda lagi gitu ya. Meskipun banyak variabel Bu, bukan pasti kalau Halo, maaf ini kayaknya lagi lagging, lagi muter-muter terus. Di saya sih fine di sini, tetap jalan. Mungkin di Ibu Lolita. Iya, jadi kita sambil tunggu. Iya, jadi tadi peran ayah jangan, sampai menghilang. Bentar, kita tunggu ya. Iya, kita akan menunggu Coach Lolita untuk kembali. Iya, oke. Ya, ini. Ya. Nah, maaf. Di HP lagi. Tadi muter-muter ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ayah ada yang misalnya ada anak perilaku gini, kita nggak serta-merta berhak menghakimi. Oh, berarti ayahnya kayak gini, pasti ibunya kayak gini. Itu enggak ya, karena variabelnya banyak sekali. Dan tugas kita itu adalah membantu anak-anak lain juga. Kalau kita sebagai masyarakat mau sebagai bangsa yang kuat, ya anak lain itu juga kita bantu. Apa yang bisa kita bantu, seperti itu enak sekali ya Bu ya, kalau kita punya komunitas yang nggak judgement, nggak stigma, tapi kalau ada yang perlu dibantu, oh ini anak sedang mengalami pengobatan kanker, apa yang bisa saya bantu ya kepada teman saya ini, orang tuanya misalnya, seperti itu ya Bu ya. Jangan langsung menghakimi, wah pasti begini, pasti begitu ya. Iya. Iya, kadang-kadang kan kita juga tidak tahu bahwa misalnya kita bertemu dengan anak yang sudah survivor atau dia sudah selesai. Tapi kan di situ tetap harus kita jaga terus ya ininya, kestabilitasan emosi, kestabilitasan yang lain-lain juga yang tadi variabel semua itu gitu. Oke. Nah sekarang Coach, bagaimana peran ayah berbeda dari peran ibu dalam hari ini tuh bukan hanya kalau misalnya
ayahnya ngomong gini, ibunya ngomong gini gitu. Jadi nanti anak juga nangkepnya ini aku harus nurutin siapa gitu kan. Itu satu. Nah, kedua, sebetulnya gini, pertanyaan saya adalah apa sih yang membedakan ayah itu sebetulnya berperan di mana, ibu berperan di mana? Atau sama, harus atau dua-duanya harusnya menjadi satu teamwork gitu. Ya, makasih Bu, pertanyaannya hebat sekali. Kalau peran ayah dan ibu yang berbeda, itu yang saya tangkap mungkin maksudnya yang double bind. Double bind itu si ayah kayak gini, tapi ibu kayak gini gitu ya. Nah, anak meskipun nggak ngelihat mereka berantem di depan mereka, apalagi kalau ngelihat berantem di depan mereka, itu aja udah merasa ada perbedaan yang bisa membuat dia memanipulasi ayah dan ibu, satu. Kedua, bisa membuat dia ada rasa bingung, nggak aman, dan akhirnya ya itu nggak jelas gitu. Identitas aku tuh mau ikut yang mana, seperti apa, itu ada double bind seperti itu ya. Jadi membuat anak memberontak juga bisa jadinya seperti itu karena orang tua nggak sepakat. Jadi yang bagusnya itu memang ada aturan rules gitu ya, kayak misalnya GBHN lah ya gitu, atau undang-undang seperti apa, baru peraturan pemerintahnya seperti apa. Artinya di rumah tangga kita ini begini ya, orang tua duluan nih ngobrol, kita nggak boleh makan di luar misalnya contoh, nah karena dia harus jaga kesehatan. Nah jangan nanti si ibu nggak mendukung itu, kalau udah sepakat misalnya aduh nggak apa-apa makan di luar gitu ya, jadinya ini double bind. Nah itu ya perlu kerendahan hati kita sebagai pasangan atau oke, sepakat, nggak mesti menang, nggak mesti selalu menang, aku pengen apa nggak mesti selalu harus diikutin gitu ya. Baru yang kedua tadi apa Bu? Iya, jadi yang ibu. Nah, ibu itu kan pengasuhan, perawatan gitu ya. Itu lebih ke situ. Nah, kalau ayah dia lebih ke arah identitas gender juga. Jadi kalau ayah yang terlibat, anak itu akan lebih punya identitas gender yang jelas. Aku laki-laki, aku perempuan. Jadi kalau anak perempuannya akan lebih feminin, anak laki-lakinya akan lebih maskulin. Dia ngerti identitas gendernya. Kemudian juga tentang nilai-nilai, itu ayah yang menentukan. Oh ya, kita ini identitasnya begini, kita bukan yang kayak gitu. Misalnya ada orang yang ngejekin, orang diejekin botak-botak gitu. Nah kita bukan yang kayak gitu ya, keluarga kita bukan yang kayak gitu. Jadi dikasih tahu kita yang nggak ngejekin orang, atau dari orang yang berbeda kita langsung rasis misalnya, kita nggak yang kayak gitu. Jadi kita tentukan identitas kita yang mana iya, yang mana bukan, sehingga jelas gitu. Dikasih contoh yang mana gitu. Kemudian tentang ini, kemandirian, kedisiplinan itu bagus di ayah. Jadi ayah konsisten, kalau memang harus ada konsekuensinya dia melanggar, kan kalau anak umur 7 tahun suka lupa, ya udah kasih 2 kali dulu, diingetin, baru kemudian yang ketiga kali dilakukan juga, misalnya mecahin kaca tetangga, misalnya main sampai lempar bola, pecah jendela tetangga, ya dikasih konsekuensinya. Namun tetap dikasih tahu ini karena ayah sayang sama kamu dan ingin yang terbaik buat kamu. Itu nggak boleh lupa gitu ya, dibungkusnya itu harus itu. Kemudian yang lain-lainnya adalah bagaimana dia bisa masuk keluar. Pada waktu dia umur 13 tahun, orang ayah itu mengatakan, kamu sudah besar loh, kami nggak akan memperlakukan kamu seperti anak kecil lagi gitu. Jadi bagaimana seorang anak itu diberikan dorongan untuk mengambil keputusan, namun masih tetap dalam bimbingan gitu ya, di guidance, tapi tetap udah diberikan kedewasaan. Jadi masa untuk dia berprestasi itu ayah juga mendukung, untuk dia kemandirian itu juga ayah mendukung. Tapi kalau perawatan, pengasuhan, ya itu ibu. Nah, jadi combine Bu gitu. Iya. Lebih bagusnya kayak gitu. Tapi kan situasi ideal susah ya Bu. Kadang ibu yang kerja, bapak yang di rumah ya. Apa boleh buat? Inilah yang terbaik. Jadi masing-masing kita harus fleksibel gitu ya. Ya istri saya yang punya kerja, saya nggak ada kerja kebetulan karena kondisi pandemi perusahaan harus tutup atau harus PHK. Ya udah, jadi saya yang ambil peran pengasuhan. It's okay. Jadi kita yang paling penting adalah accepting, menerima keadaan ini yang nggak bisa diubah. Sehingga anak pun kita ajarin dia menerima dirinya. Oke, ini cancer ini nggak bisa kita ubah, itu di luar kontrol kita. Kesehatan itu bisa kita upayakan, tapi di luar kontrol kita. Jadi kita nggak usah frustasi, stres. Kita berserah aja gitu sama Tuhan. Kita yang penting berusaha terbaik gitu ya. Jadi penerimaan. Kemudian menetapkan tujuan, mau sembuh.
bukan sembuh ya istilahnya ya, terkontrol ya Bu ya, terkontrol ya. Kalau ya, dan sehat, terkontrol gitu ya. Jadi dia tetap berobat tapi dia merasa sehat, bisa beraktivitas, itu udah tujuan. Hebat ya tujuannya. Ya, jadi tadi saya setuju. Jadi kita dalam berumah tangga itu peran ayah dan peran ibu itu harus seimbang dalam porsi-porsinya. Dan tadi juga harus ada rules of the game-nya mungkin ya, gitu. Jadi kesepakatan antara si ayah dan ibu bahwa oke, nanti kalau undang-undangnya tuh seperti ini gitu, undang-undang di dalam rumah tangganya gitu kan. Oke, nanti kamu ngurusin yang ininya, saya ngurusin yang ininya. Nah, tadi juga memang ada teman saya juga ada yang tadi yang disampaikan bahwa ayahnya yang di rumah menjadi ayah rumah tangga dan ibunya yang bekerja di luar gitu. Nah, tapi ini ayahnya benar-benar mendampingi 100% gitu, dan semua yang terjadi di anaknya itu beliau yang mengatur, beliau yang berinteraksi dan juga menyampaikan oke, tadi seharian dia begini gitu, jadi melaporkan seperti itu. Nah, Coach, iya kenapa? Luar biasa itu ayahnya. Iya, bagus banget itu saya salut banget itu, karena memang tapi ayah ini bukannya di rumah saja tidak bekerja, jadi ayah ini mendukung. Nah, ini juga karena ini anak juga berkebutuhan khusus, jadi dia disleksik, dia mendukung semua yang dikerjakan ini anak. Justru jadi dia yang kayak oke gitu, selama ini anak tuh punya talenta khusus gitu, dan ayah ini yang memvideokan gitu, membuatkan YouTube-nya gitu. Jadi ini membuat anak kita juga bersemangat untuk terus berkreasi, berkarya gitu. Nah, ya Coach, nah kalau misalnya nih salah satu dari ayah atau ibu ini sudah tidak ada, atau dalam hal ini karena kita membicarakan tentang ayah, nah misalnya ibunya ini tidak ada, entah akibat cerai atau entah ibunya sudah meninggal. Nah, bagaimana nih peran ayah? Kan menjadi double ya? Iya, betul Bu. Jadi ayah ini memang kalau kondisi seperti ini ya perlu dibantu. Ya kan, pekerjaan mengasuh anak itu ya sebenarnya menjadi orang tua itu kan pekerjaan yang sangat berat ya. Pekerjaan yang sangat berat sekali gitu ya, mengurus bayi segala macam. Jadi memang harus dibantu untuk ya saudara-saudara yang mungkin bisa membantu. Namun kalau dia memang mampu, itu luar biasa. Kita perlu kasih hadiah ya, pujian, apresiasi. Luar biasa nih ayah seperti ini. Karena untuk fisik aja capek, apalagi mental seperti itu ya, anak lari ke sana kalau masih kecil. Ya jadi memang, tapi kalau keadaan tidak bisa ya apa boleh buat. Yang penting dia ada me time Bu, supaya dia juga ngecas lagi tangki cinta dia. Misalnya dia dengan menghubungi komunitas orang tua atau ayah-ayah lain yang juga punya kendala yang sama. Kalau tadi misalnya disleksia, ya orang tua yang anaknya disleksia akan beda sekali dengan orang tua yang anaknya nggak disleksia. Itu beda sekali supportnya gitu Bu. Jadi untuk ayah yang single parent, dia punya anak cancer gitu, dia harus juga cari sebaiknya ya, bukan harus saya bilangnya, sebaiknya mencari komunitas yang sejenis ya. Misalnya mereka bisa bikin untuk anak-anak ini supaya mereka juga lebih berkurang capeknya dan anak ini lebih terinspirasi, bikin IG live khusus anak-anak mereka teman-temannya. Jadi dia ada anak-anak ini kan juga kita bantu untuk connect dengan teman-teman, karena dia terisolasi, orang nggak ngalami yang kayak dia alami, itu ada perlu kasih wadah juga. Ayah bikinkan IG live buat anak supaya dia bisa ketemu teman. Ayah juga perlu IG live mungkin untuk ketemu teman dan sebagainya ya. Perlu Zoom sama teman-teman, kasih tahu anak saya begini, ceritain ada komunitas yang aman ya. Artinya komunitas yang nggak judgement dan memang mau menolong. Itu ada kok. Ada orang-orang yang memang nggak aman, ada yang aman. Dan kita yang bisa milih. Oh, kalau kita pertama udah lihat begini, oh ya udah nggak apa-apa, berarti ini nggak aman. Berarti kita cari lagi yang lain. Ada kok, ini saya pernah lihat dan ini orang Indonesia yang sudah membuat YouTube channel Coach gitu. Jadi beliau single parent gitu, jadi single father gitu ya. Jadi single ayah dan memiliki anak dengan cancer juga kalau nggak salah. Jadi dengan kebutuhan
yang benar-benar khusus ya gitu dengan cancer gitu, dan ini sangat bagus banget seperti tadi Coach sampaikan gitu. Dan ya di Yayasan Kanker Anak Indonesia kami juga memiliki parental relations gitu, parent relations gitu. Dan ini mungkin ayah-ayah yang merasa membutuhkan, silahkan gitu juga untuk disampaikan ke kami, dan kita bisa membuat program-program gitu yang biasanya juga ayah-ayah ini juga bisa datang gitu, dan bisa vice versa ya. Jadi seperti yang Coach sampaikan, mungkin jadi datangnya dari ayahnya dulu, dan nanti ayahnya misalnya membuatkan satu testimoni seperti itu juga bisa ya, Coach ya. Ya bisa. Ya bagus sekali tuh. Nanti boleh di-share itu Bu, YouTube channelnya apa? Iya, nanti saya betul ya. Nanti saya carikan lagi gitu. Saya dengarkan gitu, dan tadinya dia juga merasa seperti yang ibu-ibu suka iba sama dia gitu. Jadi kan akhirnya dia bilang, saya nggak membutuhkan ibanya, tapi justru di sini saya menyampaikan bahwa kita tuh bisa bangkit semuanya, apakah seorang ayah sendiri ataukah seorang ibu sendiri gitu, semuanya demi anak kan ya gitu. Nah ini kita tidak terasa, ini kita sudah ngobrol udah 1 jam. Tapi kita nggak ada, ini IG live tuh sekarang sudah bisa 4 jam sih, tapi kita nggak ngobrol 4 jam ya, nanti mengganggu waktunya Coach. Nah sekarang bagaimana, tadi sih sudah kita bahas juga ya, jadi bagaimana sikap ayah yang diperlukan dalam mendampingi anak kanker, dan mungkin ini juga sebagai statement atau sebagai nasihat atau pesan untuk para ayah di sini, dan juga mungkin para istrinya gitu. Baik, para ibunya gitu untuk anak-anak dalam mendampingi anak kanker. Tadi memang kita sudah bahas banyak, tapi mungkin ini bisa kita jelaskan sekali lagi. Jadi bagaimana mempunyai atau memiliki atau menimbulkan satu proses ketenangan atau proses yang lain yang tadi ya, yang kita tidak bisa kontrol dari variabel-variabel yang kita dapatkan dari luar. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Jadi dari yang awal tadi kita ceritakan bagaimana hasil penelitian bahwa ayah itu sangat keterlibatannya sangat mempengaruhi kognitif anak, ya, kecerdasan IQ anak, bahkan dari sejak usia 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun itu bisa dilihat perbedaannya antara ayah yang terlibat dengan ayah yang nggak terlibat. Begitu juga dari segi kesehatan yang diakibatkan oleh ayah yang terlibat dengan tidak terlibat, itu anak lebih cenderung mengalami obesitas, diabetes. Tadi kita belum sempat bahas, satu lagi saya tambahkan. Saya tambahkan mengenai rasa takut ya. Rasa takut itu kalau anak itu dipenuhi rasa takut itu sangat mempengaruhi juga ke bagian otaknya, indranya gitu ya. Kemudian rasa bersalah dan kekerasan bisa mempengaruhi otot, ginjal, jantung. Dan juga ini ya, dan juga mental health-nya ya. Dan mental health dari penderita. Ya, kita harus tahu bahwa dia memang ada adanya kemoterapi di luar dari kepribadiannya sendiri. Meskipun misalnya dia ada mental health sebelum itu atau masa hormonal remaja putri gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan adanya terapi-terapi yang panjang dan berulang-ulang dan menyakitkan seperti itu. Jadi akan ada kemungkinan seperti itu yang ayah bisa lebih mengerti, lebih lembut, lebih sabar, bahwa ini memang ada proses yang memang kita lalui sama-sama, membuat kita juga lebih rileks dan dia juga lebih tenang menghadapi, oh iya, ayah saya ngerti, nggak dimarahin, nggak dibentak, nggak disalahkan. Gitu mungkin orang tua belajar untuk menggunakan kosakata yang memilih pujian dibandingkan keluhan atau kritikan, afirmasi pujian sesama pasangan juga, supaya mendorong keterlibatan ayah lebih banyak dalam pengasuhan anak yang menderita kanker.
Jadi ini apa namanya, kalau saya bisa simpulkan juga bahwa peran ayah ini juga penting untuk perasaannya si anak ya, Coach ya. Jadi perasaan bahwa perasaan mengetahui bahwa ayahnya ini tahu, paham bener kok gitu bahwa bahwa si anak ini sakit. Kemudian juga bahwa ayah ini bisa memberikan pendapat gitu kan ya, dan bahwa ayahnya juga peduli gitu. Jadi rasanya itu yang untuk bagi orang yang sedang sakit, terutama anak dengan kanker, itu perasaan itu menjadi lebih sensitif ya. Iya, sensitif juga karena anak kecil ya, kalau sini anak 1 sampai 18, tapi anak kecil dalam masa perkembangan itu lebih sensitif terhadap stres. Sehingga dia akan memang mengeluarkan hormon kortisol yang kalau dia stres, yang itu akan timbul ya teriakan, misalnya kalau dia kesakitan, menjerit dan sebagainya. Jadi maklumi. Tanpa itu pun anak udah ada ininya ya, stresnya gitu ya. Ya. Oke, Coach, ini sebagai closing statement gitu untuk para ayah, apa ini pesannya Coach Coach Lolita, dan itu jadi menjadi ayah yang mendampingi anak sakit kanker ini, dan juga bagi teman-teman semuanya di sini yang sedang mendampingi anak-anak yang berjuang melawan kanker. Oke, iya, kami menyemangati ayah-ayah yang mendampingi anak maupun ayah-ayah yang di luar sana yang bisa membantu untuk ayah-ayah lain dan juga anak-anak yang tidak punya ayah atau yang ayahnya absen, yang tidak ada ayah itu dalam arti karena meninggal, karena perceraian, karena tugas di luar kota. Untuk kita sama-sama membantu anak-anak ini, terutama kalau ini anak sendiri ya, ayah tentu lebih mengambil edukasi bagaimana apa yang harus dilakukan untuk membantu dia mengatasi, menjalani pengobatan gitu dalam masa pertumbuhannya. Ya, gitu Bu Dahlia, terima kasih. Waduh, kita benar-benar mendapatkan masukan yang banyak ini untuk selalu dalam hal parenting ini. Memang banyak hal yang kita sama-sama berkembang ya, Coach ya, dan ini berkembangnya ini dalam artian juga mengikuti zaman, mengikuti situasi, dan ini kita semua juga harus dapat mengatasi bersama. Dan saya setuju sekali. Jadi ini kalau bisa kita simpulkan bahwa ayah-ayah itu juga mereka tidak sendiri ya. Jadi ayah-ayah yang saat ini sedang menghadapi anak yang para pejuang kanker ini, para ayah juga bisa menyampaikannya, tidak perlu malu, tidak perlu merasa bahwa para ayah ini kok jadi mellow gitu ya, gitu. Jadi para ayah itu bisa bersama untuk berjuang, baik ayah itu memiliki ibu atau istri, dan juga ayah-ayah yang sendiri tadi, kita bisa bersama-sama untuk berjuang, untuk tidak hanya untuk anak kita sendiri, tapi juga anak-anak teman-teman yang lain yang membutuhkan. Demikian ya. Ya Bu Dahlia. Ya, terima kasih banyak Coach Lolita, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan coaching atau ingin konsultasi dengan Coach Lolita, bagaimana nih menghubungi kemana? Busur Emas aja ya. Wah, Busur Emas cuman saya lagi nggak pegang nomornya. Iya. Busur Emas, Yayasan Busur Emas bisa dicek di Facebook, juga bisa di Messenger langsung. Saya kebetulan nggak pegang nomor Busur. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti teman-teman semuanya bisa juga direct message atau DM ke kami, ke Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan tentunya juga bisa langsung DM juga ke Yayasan Busur Emas, di mana di sana juga akan di direct atau diberikan linknya ke coach atau ke konsultan atau konselor yang tepat bagi teman-teman semuanya yang membutuhkan. Jadi silahkan menghubungi
Yayasan Busur Emas dan juga Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan ada pesan dari Coach Lolita atau konselor Lolita untuk semuanya saja yang mendengarkan ini untuk bisa menyemangati dan mungkin juga untuk bisa turut mendukung kesembuhan atau turut mendukung dengan bantuan support apapun. Silahkan Coach. Ya, saya sangat mendukung kita teman-teman untuk membantu anak-anak penderita kanker karena dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia ini juga kita tahu bahwa mereka mendapatkan bantuan transportasi, pengedukasian dan sebagainya. Marilah kita dukung sama-sama. Juga kalau ada di sekeliling kita ada yang mereka butuh edukasi, mungkin bisa diperkenalkan dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, juga kepada konselor karena butuh sekali dukungan untuk membantu mereka lebih cepat sehat seperti itu. Betul. Tetap semangat buat para orang tua, tetap teguh, dan seperti kata Bu Dahlia, Bapak Ibu nggak sendiri, banyak teman-teman lain yang ikut bersimpati, bahkan juga ada yang bahkan juga merasakan. Jadi komunitas itu sangat penting karena komunitas paling menentukan juga dalam kesehatan anak-anak. Ya, gitu Bu Dahlia, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Coach Lolita dan atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga salam dari Ibu Saliana Sorongan, Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kami semua mengucapkan terima kasih untuk waktunya dan juga untuk Yayasan Busur Emas yang sudah bekerja sama, yang sudah berkontribusi setiap kali mendapatkan input-input, masukan yang sangat berguna, bermanfaat untuk parenting dan terutama untuk parenting bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi Coach, dan semoga semuanya yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkan yang ikut di sini. Dan ya di sana selamat berlibur atau sedang apa ini? Ini saya sedang di Danau Batur nih, Danau Kintamani. Wah, oke. Oh iya di Bali ya. Saya tadi kok dengernya di Bandung. Supaya teman-teman orang tua anak kanker Indonesia ini bisa lihat menikmati pemandangan, cuman backlight ya kalau saya bikin. Nggak apa-apa, nggak backlight kok. Yang backlight ya coachnya, tapi pemandangan di luarnya bagus. Oke, selamat menikmati weekendnya dan ya terima kasih sekali lagi. Sampaikan salam buat semuanya di Yayasan Busur Emas dan terima kasih buat semuanya yang telah bergabung bersama kami hari ini. Selamat berhari Minggu dan selamat berweekend dan tetap sehat dan tetap semangat semuanya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Dahlia. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan bersama kita kembalikan Senyum Anak Sehat Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Ya.